Assalamualaikum, halo hai teman perjalanan semua. Kembali lagi sama aku di channel Busination. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di siang hari ini aku lagi berada di daerah Klaten. Namanya itu kalau nggak salah Juwiring atau apa gitu. Nah ini di tempat besi tua, namanya itu Harapan Jaya teman-teman. Nah unit yang akan kita review ada di belakang, ini milik Suharno. Dan beberapa hari lagi unit ini akan dirucat atau dipotong semuanya dari bodi dan sampai sasisnya. Ini dia videonya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya nih teman-teman. Nah untuk info hari ini sebenarnya aku juga dadakan banget teman-teman, dan aku baru riset tadi karena memang minim banget pengetahuanku untuk unit-unit lawas seperti ini. Dan teman-teman buat yang hafal atau paham, silahkan kita diskusi bareng di kolom komentar nanti ketika misal nanti info dari aku itu ada yang keliru atau sekedar mau menambahkan. Jadi kita sama-sama untuk bernostalgia di unit yang satu ini. Nah untuk info ini aku kulik dari Mas Bayu Keren atau Bayu Aji. Nah jadi untuk unit yang satu ini tadinya milik Sumber Waras teman-teman. Nah sekarang keadaannya udah habis masa berlakunya di tanggal 31 Desember nanti di tahun 2024. Makanya unit ini sekarang berada di tempat besi tua, dan beberapa hari lagi infonya akan segera dirucat atau dipotong semua bagiannya. Nah yuk kita lihat-lihat lagi ke dalam, karena tadi aku udah izin sama pemilik dari tempat ini. Nah di depan kita saat ini juga ada truk. Nah ini sayang banget ngalangin bisnya ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa leluasa untuk ngambil gambarnya. Tapi nanti aku akan coba semaksimal mungkin agar bisa menunjukkan ke kalian semuanya untuk unit yang satu ini. Nah ini dia unitnya teman-teman. Wah ini udah berapa kali pengecatan ya. Ini bodinya itu dari New Armada teman-teman. Kalau nggak salah itu tadi infonya namanya Grand Cruiser 1. Nah ini ada emblem New Armadanya nih teman-teman. Jadi awalan unit ini saat itu rilis itu bernamakan Sumber Waras, karena memang masih ada keterkaitan keluarga teman-teman. Jadi dulunya memang satu nama di tahun 80-an itu namanya itu Sumber Waras. Akhirnya ada yang megang Suharno, Cemara Tunggal, dan juga ada yang megang Prayogo. Jadi masih saudaraan gitu ya teman-teman. Dulunya unit ini pun pakai AC teman-teman saat menjabat sebagai pariwisata. Dan kemudian saat itu juga Suharno memang belum punya land reguler. Akhirnya memang dulu jalan di wisata. Kemudian setelah punya land, nggak selang lama itu AC-nya dicopot dan jalan di kelas ekonomi Jogja Solo. Lah ini nih ada tulisan ngijonnya nih teman-teman. Nah sekarang unitnya sedang berada di tempat besi tua, yang mana sebentar lagi akan dirucat total teman-teman. Dia lagi antri gitu karena lagi garap perucatan truk di dalam. Nah jadi kemungkinan ya teman-teman, karena memang ini tempat
besi tua. Nanti setelah dirucat itu akan dilakukan pengiriman seperti ini nih teman-teman. Nah, bayangin dari bodi sebesar ini akan dicincang sekecil itu, dan nanti partisi-partisi yang memang masih bisa digunakan ya nanti akan dijual gelondongan gitu teman-teman, seperti mesin dan yang lainnya. Oke teman-teman, habis ini kita langsung masuk. Nanti di dalam kita akan bahas mengenai mesin yang ada di unit yang satu ini, dan juga kita tambah-tambah info di dalam. Nah ini aku lagi mikir nih, ini celahnya segini ya kan. Nah lewat pintu sini nggak bisa masuk, tapi tadi sih aku udah izin kalau bisa masuk yo nanti masuk, kalau enggak ya udah. Nah ini mau tak coba dengan celah sekecil ini, apakah badanku bisa masuk. Kita coba yuk. Oke teman-teman, aku udah bisa masuk ke dalam bisnya. Nah ini tadi habis ngelewatin celah segitu, dan ini dia kokpit atau dashboard dari unit Suharno yang tadinya itu kalau nggak salah dia namanya itu sumber waras teman-teman. Kemudian dipakai untuk jalan untuk PO Suharno. Ini dia interiornya nih teman-teman. Interiornya ya kelihatan jadul gitu ya, karena ya memang tidak dapat dipungkiri unit ini itu sudah ada berpuluh-puluh tahun, 20-an tahun lah kira-kira. Karena untuk sasis ini yang dipakai itu Mercedes-Benz 1518 yang seri short, dan ini adalah Mercy King kalau nggak salah nih teman-teman. Biasanya orang-orang nyebutnya itu kayak gitu, kalau nggak salah, mohon koreksinya. Nah ini dia kokpitnya nih, dashboardnya dengan setir yang lebar. Dan untuk unit ini dibangun kalau nggak salah di tahun 2000-an awal, antara 2001 atau 2000 berapa gitu, kalau nggak salah sih 2001, dan akan berakhir kirnya nanti di tanggal 25 Desember 2025. Makanya unit ini sekarang berada di tempat besi tua. Nah yang bikin menarik itu sebenarnya selain tahunnya udah lama, dan mungkin teman-teman bisa bernostalgia juga di kolom komentar mengenai pengalamannya naik Suharno atau sumber waras di saat itu. Jujur kalau aku belum pernah untuk naik unit yang satu ini, tapi untuk rencana saat masih kuliah di Jogja sih ada kok, tapi setelah sekian lama sampai unit ini mau dirucat kok yo belum kesampaian. Duh sayang banget. Nah ini yang bikin menarik juga nih teman-teman. Biasanya kalau bis-bis yang sekarang itu kan di bagian di sini tuh di cover ya, di cover ABS apa-apa gitu kan. Nah ini tuh bentuknya simple banget teman-teman nih. Nah, bentuknya apa ya, bisa dibilang jadul ya, jadul karena emang udah lama, tapi ya simple gitu loh. Dan kacanya pun nih ada 1, 2, 3, 4 aja cukup untuk kaca samping. Ini kacanya ya kecil juga ya teman-teman, karena dimensi bis saat itu dengan sasis pendek ya mungkin untuk regulasi dari New Armada ya dapatnya segini gitu. Nah ini nih biasanya kan di cover ABS lah, ini aku nggak tahu ini bahannya apa. Tuh kalau diketok sih kayak suara plat ya. Tuh biasanya kan cover ABS gitu. Terus untuk atasnya nih teman-teman, untuk bagian bagasinya, nah nih masih ada kelihatan ya. Tadinya unit ini itu AC, cuman setelah dia jalan ekonomi ya AC-nya mau nggak mau dilepas. Nih ini kurungannya di sini nih. Nah untuk bagasinya ini sempit ya teman-teman, tidak selebar bagasi bis-bis zaman sekarang. Nih cuma segini aja.
Dan yang menarik juga di sini, ini tuh empuk teman-teman. Nih, tuh kan? Dia empuk bahannya nih teman-teman. Jadi untuk orang yang tinggi, untuk naik bis ini mungkin cocok. Apalagi orang yang tinggi yang suka natap atap tuh, paling nanti kenanya ini. Waduh, sayang banget aku belum bisa cobain naik unit yang satu ini. Oke, kalian kalau tahu unit-unit lama lagi, kabari aku di kolom komentar. Barangkali aku ada waktu untuk mereviewnya atau mencobanya. Nah nih, bagus banget nih. Kita itu sekarang berada di atas sawah. Jadi overhang bis ini itu keluar sawah gitu nih. Jadi tadi sesusah itu untuk masuk bis ini, dan sekarang ternyata kita di atas sawah ngambang. Oke, kayaknya sih begitu dulu review singkat dari Bis Nation mengenai unit Legend yang dimiliki PO Suharno, yang mana untuk hari ini masih berbentuk bodi. Entah untuk minggu depan seperti apa, atau malah sudah dijual. Untuk perintilan bodinya ya kita hanya bisa menghela nafas. Kita nggak bisa lihat unit yang satu ini lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton videoku hingga akhir, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.